Breaking news, Arab Saudi dan Qatar resmi terpilih tuan rumah, tapi 3 negara langsung marah besar. Putaran keempat resmi diumumkan, Arab Saudi bersama Qatar ditunjuk sebagai tuan rumah. Namun reaksi keras langsung datang dari 3 negara yang merasa keputusan ini tidak adil. Uniknya, Indonesia justru memilih untuk menghargai dan mendukung langkah ini. Kenapa bisa begitu? Simak fakta lengkapnya di sini. Warganet Indonesia geram. AFC diserbu habis-habisan gara-gara ini. Arab Saudi dan Qatar resmi jadi tuan rumah ronde keempat. Tapi ribuan komentar dari netizen Indonesia langsung membanjiri akun AFC. Apa yang sebenarnya membuat mereka kesal? Simak detail lengkapnya di sini. Bocoran yang bikin rasa penasaran mendalam. Oleh Romeni dan Marcelino diundang ke Piala Presiden. Begini reaksi Pak Ketum Erick Thohir. Publik penasaran apakah 2 pemain ini akan memperkuat tim di turnamen lokal bergengsi? Erick Thohir memberikan sinyal kuat, bahkan lebih dari yang dibayangkan. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Tidak dihiraukan. Protes keras Irak dan UEA ditinggalkan, AFC terkesan tutup telinga dan masa bodoh. Meski kritik dilayangkan secara terbuka, AFC tetap melaju dengan keputusannya. Kemana arah transparansi dalam sepak bola Asia? Reaksi dingin AFC kini jadi sorotan tajam banyak pihak. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Jay Itzes minta maaf. Air mata dan penyesalan usai Indonesia dibantai Jepang 6 gol. Timnas Indonesia harus menelan kekalahan pahit dari Jepang dengan skor mencolok. Jay Itzes tampil sebagai salah satu pemain bertahan dan langsung buka suara usai laga. Permintaan maafnya menyentuh hati banyak fans. Simak fakta lengkapnya di sini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Breaking news, Arab Saudi dan Qatar resmi terpilih tuan rumah, tapi 3 negara langsung marah besar. Putaran keempat resmi diumumkan, Arab Saudi bersama Qatar ditunjuk sebagai tuan rumah. Namun reaksi keras langsung datang dari 3 negara yang merasa keputusan ini tidak adil. Uniknya, Indonesia justru memilih untuk menghargai dan mendukung langkah ini. Kenapa bisa begitu? Simak fakta lengkapnya di sini. Setelah resminya Arab Saudi dan Qatar menjadi tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI sebagai Federasi Sepak Bola Indonesia menghormati keputusan AFC. AFC resmi menunjuk Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Jumat (13 Juni 2025). Penunjukan 2 negara ini sudah menuai kontroversi terlebih dulu, bahkan saat belum diresmikan oleh AFC. Pasalnya 4 negara peserta putaran keempat lainnya, yakni Indonesia, Irak, Oman, dan Uni Emirat Arab bereaksi keras atas penunjukan ini. Indonesia melakukan protes tetapi memilih cara tak menampilkan ke publik sebagaimana disimpulkan oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Mengenai tuan rumah putaran keempat, pokoknya kami punya langkah lah, kata Exco PSSI, Arya Sinulinga dalam program Catatan Demokrasi TV One. Berikutnya kami akan berjuang supaya berhasil dalam proses bidding tersebut. Soal tahapannya bagaimana, kami punya tahapan-tahapan sebelumnya, tambahnya. Sementara baik Irak, Oman, dan Uni Emirat merilis pernyataan resmi lewat media sosial mereka. Federasi Sepak Bola Irak (IFA) paling dulu merilis pernyataan resmi. Hari ini Asosiasi Sepak Bola Irak mengirimkan surat resmi kepada FIFA dan AFC, bunyi rilis Irak FA.
menyerukan transparansi penuh dan keadilan dalam proses pemilihan negara tuan rumah untuk putaran keempat kualifikasi Asia Piala Dunia 2026. Uni Emirat Arab dan Oman juga merilis pernyataan resmi di sosmednya yang isinya kurang lebih sama. Asosiasi Sepak Bola UEA juga secara resmi mengajukan permohonan untuk menjadi tuan rumah salah satu grup sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan oleh AFC, tulisnya. Setelah pengumuman resmi dirilis AFC bahwa Arab Saudi dan Qatar ditunjuk sebagai tuan rumah putaran keempat, PSSI melalui Ketum Erick Thohir memilih menghargai keputusan tersebut. Kami menghargai keputusan penunjukan tuan rumah yang telah ditetapkan, ujar Erick Thohir. Jika sebelumnya kita sudah berusaha keras, maka ke depan kita harus bekerja lebih keras lagi dengan keputusan yang ada, lanjutnya. Erick Thohir berharap AFC bisa menggelar semua laga putaran keempat dengan fair dan sportif. Fokus utama kami sekarang adalah mempersiapkan tim sebaik mungkin, ujar Erick Thohir. Kami juga berharap seluruh pertandingan di playoff group stage ini dapat berlangsung secara fair dan menjunjung tinggi sportivitas, lanjutnya. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be wounded. Warganet Indonesia geram. AFC diserbu habis-habisan gara-gara ini. Arab Saudi dan Qatar resmi jadi tuan rumah ronde keempat. Tapi ribuan komentar dari netizen Indonesia langsung membanjiri akun AFC. Apa yang sebenarnya membuat mereka kesal? Simak detail lengkapnya di sini. Keputusan badan tertinggi AFC menunjuk Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia langsung diserbu warganet Indonesia. Keputusan tersebut dituangkan dalam surat nomor 59/2025 dari AFC nomor 59/2025. Tuan rumah kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Playoff Road to 26 dikonfirmasi. Konfederasi Sepak Bola Asia AFC telah mengonfirmasi Asosiasi Sepak Bola Qatar dan Federasi Sepak Bola Arab Saudi sebagai asosiasi anggota tuan rumah untuk kualifikasi Piala Dunia mendatang Playoff Road to 26, tulis AFC. Seperti yang diketahui, ronde keempat bakal digelar pada Oktober 2025. Ronde keempat bakal diikuti 6 negara. Mereka adalah Timnas Indonesia, Irak, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Mereka bakal memperebutkan 2 tiket otomatis terakhir ke Piala Dunia 2026. Sebagai informasi, ronde keempat bakal digelar pada 8 hingga 14 Oktober 2025. 6 tim yang akan mengikuti ronde keempat adalah Timnas Indonesia, Irak, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Mereka bakal memperebutkan 2 tiket otomatis terakhir ke Piala Dunia 2026. Meski begitu, keputusan ini disambut warganet Indonesia dengan nada kurang menyenangkan. Pasalnya, kedua negara tersebut dituding menggunakan segala pengaruhnya untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Salah satu cara untuk memperbesar peluang tersebut adalah menjadi tuan rumah turnamen. Warganet menuding Arab Saudi dan Qatar bisa lolos ke Piala Dunia 2026 dengan segala cara yang dilakukan. Warganet Indonesia menuduh kedua negara sangat diuntungkan oleh AFC dengan keputusan ini. Kawan-kawanmu gagal lolos otomatis dan sekarang kamu melakukan segala cara untuk memastikan kawanmu lolos dengan mudah. Sungguh memalukan, tulis akun X milik @ogigigs.
Saudi Arabia dan Qatar dikonfirmasi selamat untuk Saudi dan Qatar. Mereka akan mewakili benua ini di Piala Dunia, tulis @FPL_Siltam. Udah masuk pot unggulan jadi tuan rumah lagi, nikmat apa lagi yang akan dapatkan? 2 kali dapat privilege. Kenapa mainnya tidak di tempat netral saja? Tulis @Didi_Skopong. AFC Mafia kalau main aman carilah di negara Asia Timur, jangan di Timur Tengah mulu. Sepak bola penuh dengan permainan uang payah, tulis akun @Jamaluddin983. Indonesia bukannya tak pernah diusili oleh tindakan pengadil saat jumpa tim Timur Tengah. Pada ajang Piala Asia U23 2024 lalu, Indonesia pernah diusili wasit saat kalah 0-2 atas Qatar. Kala itu Indonesia harus menerima 2 kartu merah dari wasit dengan cara yang tidak masuk akal. Selain itu, Timnas Indonesia Senior juga pernah mengalami hal serupa di laga ketiga ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di markas Bahrain. Kala itu keputusan wasit Ahmed Al-Kaf dari Oman menjadi biang kerok Timnas Indonesia kehilangan keunggulan pada menit ke-9. Trauma masa lalu masih menghantui. Ini disuruh ketemu lagi. Asli khawatir kalau ketemu Qatar, tulis @Tebelams. Uang minyak tidak terkalahkan, tulis @Mikirin Bola. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be... Bocoran yang bikin rasa penasaran mendalam. Oleh Romeni dan Marcelino diundang ke Piala Presiden. Begini reaksi Pak Ketum Erick Thohir. Publik penasaran apakah 2 pemain ini akan memperkuat tim di turnamen lokal bergengsi? Erick Thohir memberikan sinyal kuat, bahkan lebih dari yang dibayangkan. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara soal potensi 2 pemain Timnas Indonesia oleh Romeni dan Marcelino Ferdinand dimainkan di Piala Presiden 2025. Seperti diketahui, PSSI mengundang 2 klub luar negeri untuk berpartisipasi menjadi peserta Piala Presiden 2025. 2 klub yang jadi peserta yakni tim asal Inggris Oxford United dan klub dari Thailand yakni Port FC. Dengan begitu, peserta Piala Presiden 2025 ini dipastikan bakal diikuti oleh 6 klub. Pasalnya 4 tim lainnya, yakni ada Persib Bandung, Arema FC, Dewa United, dan Indonesia All Stars. Penyelenggaraan turnamen pramusim Liga 1 2025/2026 ini digelar pada 6 Juli 2025. Untuk penyelenggaraan akan dibuka di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dan berlanjut di Stadion Sijalak Harupat. Erick Thohir membeberkan alasan melibatkan 2 klub luar negeri di Piala Presiden 2025 ini. Pasalnya, turnamen ini dipastikan berbeda dari edisi sebelumnya yang diikuti oleh 8 klub Liga 1. Namun, kali ini tim peserta turun menjadi hanya 6 tim saja yang tampil. Orang nomor 1 di PSSI itu mengatakan bahwa undangan ini karena pihaknya sekaligus mengapresiasi tim-tim luar yang memberi kesempatan bermain pemain Timnas Indonesia. Seperti diketahui, Port FC saat ini diperkuat oleh bek Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam. Untuk itu, PSSI mengundang Port FC buat partisipasi di turnamen pramusim ini. Tentu kita perlu apresiasi baik klub lokal yang banyak menggunakan pemain timnas maupun klub luar negeri, ujar Erick Thohir. Karena itu kita undang Port FC dari Thailand, kebetulan Asnawi Mangkualam main di sana yang dimiliki oleh ketua PSSI-nya Thailand, Madam Pang,
ucapnya. Dan dia sangat senang menjadi partisipasi untuk sepak bola Indonesia khususnya. Sementara itu untuk Oxford United juga diketahui saat ini dibela dua pemain timnas Indonesia yakni Marcelino Ferdinand dan Ole Romagnoli. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengatakan bahwa Ole Romagnoli dalam 4 laga telah mencetak 3 gol untuk timnas Indonesia. Oleh karena itu, ini menjadi apresiasi buat Oxford United yang juga memberi menit bermain buat striker skuad Garuda. Bahkan Marcelino Ferdinand di akhir musim lalu pun diberi kesempatan bermain bersama tim. Lalu juga ada Oxford United yang kebetulan Ole Romagnoli bermain di sana. Kita tahu Ole sekarang adalah bintang kita, kata Erik. Sayang di 4 laga 3 gol yang kemarin didapat belum dapat. Memang cukup kuat pertandingannya. Lebih lanjut, Erik ditanya soal peluang atau potensi Ole Romagnoli dan Marcelino Ferdinand apakah mereka bakal bermain di Piala Presiden 2025 nanti. Pria yang juga merupakan pemilik resmi saham Oxford United sebesar 51% bersama Anindya Bakri tersebut tak bisa berbicara banyak soal main atau tidaknya Ole dan Marcelino. Mantan pemilik Inter Milan tersebut menekankan bahwa untuk pemilihan pemain itu tergantung tim pelatih. Ia menekankan bahwa tak memiliki hak untuk mengintervensi apakah Ole Romagnoli dan Marcelino Ferdinand nantinya bisa bermain di Piala Presiden 2025. Soal pemilihan tentu adalah hak pelatih yang bisa memilih, jelas Erick Thohir. Saya tidak bisa intervensi sampai situ. Dan saya sampaikan atas pengundangan 2 klub negeri itu memang ada kesepakatan terkait mengapresiasi klub-klub yang memainkan pemain tim nasional kita dan ini bagian dari strategi, tuturnya. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. Tidak dihiraukan, protes keras Irak dan UEA ditinggalkan. AFC terkesan tutup telinga dan masa bodoh. Meski kritik dilayangkan secara terbuka, AFC tetap melaju dengan keputusannya. Kemana arah transparansi dalam sepak bola Asia? Reaksi dingin AFC kini jadi sorotan tajam banyak pihak. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Konfederasi Sepak Bola Asia dalam kurung AFC tetap bergeming dengan deretan protes dari sesama peserta ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. AFC tetap menunjuk Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan tersebut dituangkan dalam surat nomor 59/2025 dari AFC nomor 59/2025. Tuan rumah kualifikasi AFC Asia Playoff Road to 26 dikonfirmasi. Konfederasi Sepak Bola Asia AFC telah mengonfirmasi Asosiasi Sepak Bola Qatar dan Federasi Sepak Bola Arab Saudi sebagai asosiasi anggota tuan rumah untuk kualifikasi Asia AFC mendatang Playoff Road to 26. Tulis AFC. Seperti yang diketahui, ronde keempat bakal digelar pada Oktober 2025. Ronde keempat bakal diikuti 6 negara. Mereka adalah Timnas Indonesia, Irak, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Mereka bakal memperebutkan 2 tiket otomatis terakhir ke Piala Dunia 2026. Sebagai informasi, ronde keempat bakal digelar pada 8-14 Oktober 2025. Ronde keempat bakal diikuti 6 negara. Mereka adalah Timnas Indonesia, Irak, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.
Mereka bakal memperebutkan 2 tiket otomatis terakhir ke Piala Dunia 2026. Keputusan tersebut tentu mengabaikan gelombang protes dari sesama peserta ronde keempat. Ada 3 negara Timur Tengah yang sudah mengirim surat protes soal penunjukan tuan rumah. Tentu keputusan AFC ini tidak menyenangkan bagi Irak dan Uni Emirat Arab. Pasalnya, kedua negara tersebut jadi tim terbaik di ronde ketiga. Sesuai regulasi sebelumnya, peserta yang jadi 2 tim terbaik di ronde ketiga bakal jadi tuan rumah ronde keempat. Irak bahkan sudah mengirim surat kedua ke AFC. Negeri 1000 bulan tersebut menuntut AFC tetap menunjuk tempat netral sebagai tuan rumah ronde keempat. Meski begitu, AFC tetap bergeming. Konfederasi Sepak Bola Asia tersebut tetap pada pendiriannya untuk menunjuk 2 negeri kaya minyak tersebut sebagai tuan rumah. Belum diketahui apa alasan yang logis dari AFC tetap menunjuk Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're Jay Itzes minta maaf. Air mata dan penyesalan usai Indonesia dibantai Jepang 6 gol. Timnas Indonesia harus menelan kekalahan pahit dari Jepang dengan skor mencolok. Jay Itzes tampil sebagai salah satu pemain bertahan dan langsung buka suara usai laga. Permintaan maafnya menyentuh hati banyak fans. Simak fakta lengkapnya di sini. Kisah haru datang dari Jay Itzes. Kapten Timnas Indonesia itu minta maaf usai kalah setengah lusin gol lawan Jepang. Jay Itzes menyampaikan permohonan maafnya kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hasil minor melawan Jepang. Itzes meminta kepada seluruh pencinta sepak bola tanah air untuk tetap percaya dan mendukung penuh skuad Garuda. 1. Timnas Indonesia babak belur. Timnas Indonesia dibuat tak berdaya melawan Jepang dalam laga terakhir grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Suita, Selasa 10 Juni 2025. Skuad Garuda kalah telak 6 gol tanpa balas dari Samurai Biru, julukan Timnas Jepang. Hasil ini tidak berpengaruh apa-apa bagi kedua tim karena Jepang sudah lolos ke Piala Dunia 2026, sementara Timnas Indonesia ke babak keempat kualifikasi. Hanya saja cukup disayangkan skuad Garuda tidak bisa menutup laga terakhirnya dengan hasil manis. 2. Minta maaf. Itzes pun menyampaikan permohonan maafnya kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kekalahan telak tersebut. Meski kalah telak, pemain Venezia itu yakin Timnas Indonesia bisa berkembang menjadi tim yang lebih kuat dan meraih pencapaian-pencapaian manis, tak terkecuali Piala Dunia 2026. Saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, tulis Itzes dalam akun Instagram pribadinya Sabtu (14 Juni 2025). Kita bisa dan harus tampil jauh lebih baik daripada yang kita tunjukkan tadi malam. Kita memiliki tim yang hebat dengan potensi besar, tetapi butuh waktu untuk membangun semuanya. Saya benar-benar percaya bahwa dengan tim ini, kita bisa meraih hal-hal luar biasa, sambungnya. 3. Merasa beruntung jadi bagian Timnas Indonesia. Lebih lanjut, Itzes mengaku sangat beruntung menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda memiliki supporter yang sangat loyal. Bahkan di laga tandang kemarin, ribuan fans turut memadati Stadion Suita. Sebagai sebuah tim, kami sangat beruntung memiliki para pendukung terbaik di dunia.
Tapi kami membutuhkan kesabaran kalian. Mohon terus dukung kami agar kita bisa melanjutkan perjalanan ini bersama menuju kejayaan, terang Itzes. Di babak keempat, Timnas Indonesia akan bersaing dengan 5 negara dalam perebutan 2 tiket langsung Piala Dunia 2026. Tim polesan Patrick Kluivert itu dikepung negara Timur Tengah yakni Arab Saudi, Oman, Irak, Qatar, dan Uni Emirat Arab. 6 negara tersebut nantinya akan dibagi menjadi 2 grup yang berisikan masing-masing 3 tim dan hanya juara grup yang berhak mendapatkan tiket lolos langsung. Adapun pertandingan babak keempat kualifikasi akan berlangsung pada Oktober 2025.